Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada pembuatan video kali ini, untuk tugas mata kuliah PTK dengan dosen Bapak Dr. Mawardi SSI MPD. Pada hari ini, Jumat 21 Juli 2023, akan dilaksanakan sidang proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Search pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk presentasi hari ini. Dalam presentasi kali ini ada 3 poin yang harus dibahas, yaitu ada bab 1, bab 2, dan bab 3. Yaitu ada pendahuluan, landasan teori dan kerangka berpikir, serta metode penelitian. Langkah yang pertama ada latar belakang masalah. Pada penelitian ini memiliki latar belakang masalah. Yang pertama, dalam daftar nilai siswa tahun 2016-2017 pada mata pelajaran PKN di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang, pada semester 1, nilai rata-rata UTS siswa yang memenuhi KKM atau kriteria ketuntasan minimal hanya 40% atau sekitar 16 siswa dari 40 siswa. KKM pada pelajaran PKN adalah 75. Latar belakang masalah yang ditemukan pada penelitian ini yang kedua yaitu hasil pengamatan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang menunjukkan bahwa hasil belajar PKN di kelas 4 cenderung rendah. Rendahnya hasil belajar PKN masih didominasi dengan penggunaan metode ceramah dan kegiatan lebih berpusat pada guru. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Pembatasan masalah yang kedua pada penelitian ini, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Rumusan masalah. Penelitian ini memiliki rumusan masalah ada 2. Yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu menerapkan metode information search pada mata pelajaran PKN materi globalisasi di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Tujuan yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang pertama itu secara teoritis. Penelitian ini dapat diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi dan belum diteliti dalam rangka pengembangan pembelajaran PKN dalam penelitian yang relevan. Manfaat yang kedua, manfaat praktis ini, manfaat bagi guru, manfaat bagi siswa, serta manfaat bagi sekolah. Apa saja manfaat bagi siswa? Pertama, menumbuhkan motivasi siswa dalam proses belajar. Jadi siswa dapat menumbuhkan motivasi yang lebih tinggi lagi untuk proses pembelajaran pada saat di kelas. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar siswa baik kognitif maupun efektif. Manfaat bagi guru, mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat bagi guru yang kedua, menambah pengetahuan guru dalam memperoleh sumber pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran PKN dalam materi globalisasi. Manfaat bagi sekolah, kepala sekolah dapat membuat program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Selanjutnya, landasan teori.
Menurut Sregar dan Nara, pada tahun 2010 mengartikan belajar adalah suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsungan dalam interaksi dengan lingkungannya yang menghasilkan perubahan yang bersifat relatif konstan. Jadi belajar itu adalah suatu aktivitas untuk seorang anak untuk melakukan interaksi dengan lingkungannya maupun dengan sosial agar perubahannya menjadi lebih baik dan pengetahuan yang lebih tinggi lagi wawasannya. Menurut Purwanto, 2014 menyatakan hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, menurut Susanto 2013 menjelaskan PKN adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan, melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Menurut Silberman 2013 menjelaskan metode information search dalam bahasa Indonesia yaitu metode mencari informasi yang mana tujuan dari metode ini dapat mengoperasikan otak dan memacunya untuk berpikir dalam mencari jawaban. Menurut Hamzah Nurdin 2011 menjelaskan metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penelitian yang relevan. Selanjutnya ada bab 2 yaitu penelitian yang relevan. Penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan oleh yang pertama dilakukan oleh Ipung Purnamasari di MI Negeri Yogyakarta. Di Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan judul penelitian yang dilakukan oleh Ipung Purnamasari yaitu penerapan strategi information search sebagai upaya meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 5 pada mata pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI Negeri Yogyakarta 2. Jadi menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ipung Purnamasari di MI Negeri Yogyakarta 2, kesimpulannya yaitu bahwa penerapan strategi information search dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas 5 di MI Negeri Yogyakarta 2. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu dilakukan oleh Munasikah di MI Sidorejo Tegalrejo Magelang dengan judul Upaya meningkatkan pemahaman mata pembelajaran Al-Quran Hadis pada materi pokok kandungan surat An-Nasr melalui strategi information search pada siswa kelas 4 MI Sidorejo Tegalrejo Magelang. Pada penelitian yang dilakukan oleh Munasikah ini dapat disimpulkan bahwa keaktifan peserta didik kelas 4 pada proses pembelajaran materinya ini menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan pengetahuan si anak. Jadi kesimpulannya yaitu menggunakan media information search ini sebagai meningkatkan hasil belajar pada siswa ini berhasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya ada metode penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan model Chemis dan Mark-Taggart. Nah, model Chemis dan Mark-Taggart ini memakai tahapan ada 4, yaitu ada tahapan yang pelaksanaannya kegiatannya membentuk spiral yang dimulai dari perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Kehadiran dan peran peneliti di lapangan. Peneliti ini sebagai guru dan pengamat observer dan berkolaborasi dengan 2 rekan sejawat, yaitu dengan melakukan tindakan pengamatan dan refleksi. Tempat dan waktu penelitian. Di tempatnya itu di SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang, dilaksanakan dari bulan September sampai Juni. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian dengan kisi-kisi ada 3 KD. Yang pertama, KD 4.1 memberikan contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya dengan memiliki 3 indikator. Bentuk tesnya yaitu dengan pilihan ganda. Indikator yang kedua 4.2 mengidentifikasi jenis budaya yang pernah ditampilkan dalam misi kebudayaan internasional dengan 3 indikator dan bentuk soalnya itu bentuk tesnya pilihan ganda. Yang ketiga ada 4.3 KD-nya yaitu menentukan sikap terhadap pengaruh globalisasi yang terjadi di lingkungannya.
dengan 3 indikator juga, dan bentuk tesnya itu pilihan ganda. Jadi jumlahnya itu ada kisi-kisi instrumen penelitian memiliki jumlah bentuk tes 70. Selanjutnya, indikator keberhasilan. Hasil belajar siswa dikatakan meningkat secara klasikal jika minimal 85% siswa telah memperoleh nilai kurang lebih KKM di sekolah, yaitu 75, dan tindakan dikategorikan berhasil jika 100% proses pelaksanaan tindakan guru telah sesuai dengan skenario pembelajaran. Teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data tes, ada observasi juga, dokumentasi, serta catatan lapangan. Tesnya di sini menggunakan pilihan ganda pada setiap akhir siklus. Jadi setiap akhir siklus ada tes yaitu berupa pilihan ganda. Ada observasi. Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan mengandalkan pengamatan langsung dengan objek penelitian terhadap siswa maupun guru dengan menggunakan lembar observasi. Ada dokumentasi serta catatan lapangan, merupakan salah satu dokumen yang dapat membantu guru dan merefleksi kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan untuk memperoleh bukti kepastian apakah terjadi perbaikan, peningkatan, dan atau perubahan sebagaimana yang diharapkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini nantinya diolah berdasarkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk menganalisis tingkat ketercapaian hasil belajar siswa maupun tingkat aktivitas tindakan guru dan siswa melalui statistik deskriptif. Sedangkan teknik analisis data kualitatif dilakukan melalui tahapan menyeleksi, menyederhanakan, mengklasifikasi, memfokuskan, serta memiliki kesimpulan makna hasil analisis. Keabsahan data menggunakan triangulasi. Di sini ada 3 triangulasi, yaitu ada triangulasi sumber, ada triangulasi teknik, serta triangulasi waktu. Desain dan prosedur penelitian. Peneliti menggunakan 2 siklus. Penelitian ini menggunakan 2 siklus. Setiap siklusnya itu memiliki 4 tahapan, yaitu ada rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Rencana pada siklus pertama ini menyusun RPP sesuai dengan kurikulum PKN SD kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui materi yang disampaikan kepada siswa, dan peneliti melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar yang akan diajarkan kepada peserta didik. Lalu, tindakan. Pada komponen ini, peneliti melaksanakan tindakan berdasarkan rencana, tindakan yang telah direncanakan, sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan hasil belajar siswa. Observasi. Pada komponen ini, peneliti mengamati dampak atau hasil dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Refleksi. Penelitian menganalisis hasil pelaksanaan pembelajaran dan penyusunan RPP berdasarkan SK dan KD untuk siklus kedua. Jadi siklus kedua ini sama aja dengan siklus pertama, dengan tahapan rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.